Assalamualaikum. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi kita belajar ilmu pengetahuan sosial bersama saya Ibu Yuke. Nah, seperti biasa ya, sebelum Ibu menjelaskan materi, sebaiknya kalian sediakan dulu alat-alat tulis kalian seperti buku, pena, dan catat semua apa yang Ibu jelaskan ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah Ibu menjelaskan, Ibu harapkan semua murid dapat menjelaskan letak dan luas wilayah Indonesia. Materi kita hari ini ialah letak dan luas Indonesia. Ini ada contoh peta Indonesia ya. Kamu perhatikan petanya. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai letak wilayah Indonesia. Pertama, letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini ada gambar ya, peta kondisi geografis negara Indonesia. Tahukah kamu batas-batas negara Indonesia dilihat dari posisinya? Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, sebelah utara. Di sebelah utara, negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Selatan. Yang kedua, sebelah selatan. Batas-batas negara Indonesia di sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah barat. Wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur. Batas sebelah timur negara Indonesia yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Keuntungan dari letak geografis. Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Yang kedua, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, maka Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Ketiga, letak di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan Indonesia memiliki iklim musim yang bergantian setiap 6 bulan sekali, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Keempat, Indonesia terletak di kawasan negara-negara yang sedang berkembang, yang sama-sama berjuang menciptakan kemakmuran bangsa. Yang kelima, di bidang sosial politik, Indonesia dengan mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dapat ikut serta dalam percaturan politik dunia. 2. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan atau bentuk muka atau bagian dalam bumi yang ada di daerah tersebut. 4. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. 5. Letak maritim.
Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga letak Indonesia juga dapat ditinjau dari sisi kemaritiman. 6. Letak ekonomis. Letak ekonomis adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. 7. Letak sosiokultural. Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Nah, ini sekarang kita membahas mengenai luas wilayah Indonesia. Tahukah kamu luas wilayah Indonesia? Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sampai di sini ya penjelasan Ibu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Mudah dipahami kan? Dan sekian dari Ibu. Assalamualaikum. Thank you for watching. See you.